Aduh. Nanti kalau aku sudah kaya, aku juga akan belikan Xiao-Xiao 1. Wah, keren banget. Manajer Yang, ada dokumen yang perlu kamu tanda tangani. Aduh, Seru banget. Manajer Yang dan Sekretaris Chen mulai lagi. Hai, pesanan makanannya. Pergi. Tuan Yang, pesanan makanannya. Taruh di depan pintu. Cepat pergi. hahet. Suara ini, kok mirip banget sama Xiao-Xiao. Angkat. Kamu sekarang di mana? Aku sekarang, Xiao-Xiao, kamu kenapa? aku nggak apa-apa, manajer yang cari aku tutup dulu ya. Jahat, hampir ketahuan sama si kampungan itu. Nah, ini baru seru. Lepasin dia. Dasar tukang antar, mau mati ya? Dalong, kok kamu di sini? Celong. Jadi kamu pacar Xiao-Xiao yang tukang antar itu ya? Wang Dalong, kita putus. Humph. Aku nggak nyangka 3 tahun hubungan kita berakhir seperti ini. Hubungan? Zaman sekarang gini. Kamu kerja keras sebulan cuma dapat 20.000. Nggak ada apa-apanya dibandingin tas yang manajer yang beliin buat aku. Aku naik ke sama kamu buat APA, buat susah-susah. Aku nggak nyangka kamu orangnya kayak gini. Baiklah, putus boleh. Kembalikan uang mahar 500.000 yang aku kasih. Uang itu udah aku habisin. Apa kamu? Aku kasih tahu, cepat pergi dari sini. Kalau enggak, kamu yang bakal susah. Baik. 30 tahun di timur sungai, jangan remehin anak muda miskin, kalian tunggu saja. Humph. Minggir. Sayang, kita lanjut. Xiao Feng. Maaf. Ini semua salah kakek yang sibuk sama bisnis. Sampai kamu diculik orang. Tuan, ada kabar, katanya ada orang di kota pegunungan. Pernah melihat giok milik tuan muda? Benar. Itu giok milik Xiao Feng. Cepat, segera kirim orang ke kota gunung. Bahkan jika harus membalik kota gunung. Kita harus menemukannya. Ya, cepat pergi. Xiao Feng, kali ini kakek tidak akan kehilanganmu lagi. Sayangku, Chen Xiao. Kau tunggu saja, aku pasti akan membuatmu menyesal. Kalian mau apa? APA, manajer yang menyuruh kami untuk memberimu pelajaran. Serang. Tunggu. Wah, giok keluarga Ye. Kau pikir kau adalah anak hilang? Dari keluarga nomor 1 di negara ini? Wah, giok ini kualitasnya bagus. Aku mau ambil. Kita pergi.
Ini peninggalan ibuku, kembalikan padaku. Serang. Perci. Aneh, merasa melewatkan sesuatu. Halo, Tuan. Aku sudah sampai di kota gunung. Ya, aku segera mengatur orang untuk mencari Tuan muda. MA, maafkan aku. Aku tidak bisa melindungi. Satu-satunya peninggalanmu untukku. Ada orang? HP siapa yang terjatuh di sini? Jangan teriak. Aku adalah Siolan Hetek, Jiun. Aku difitnah dan terjebak di dalam HP. Kalau kau Jiun. Aku adalah Ye Tianhao. Bohong, aku pernah melihat Jiun. Aku benar-benar Jiun. Kalau tidak percaya, buka kartu bankmu. 1, 10, 100, 1000, 10.000, 100.000, juta, miliar. Lihat kon. Sekarang teknologi sangat maju, siapa tahu kau memasukkannya. Beritahu aku nomor kartu bankmu. Kau mau apa? Kau tidak percaya kan? Aku akan membuatmu percaya. Baiklah, catat baik-baik. 622120572121. Sudah. Sudah apa? Rp100.000. Sekarang percayakan? Percaya, percaya. Kalau sudah percaya, aku akan memberikan tugas penting padamu. Kamu sekarang. Hah, kukira apa? Cuma isi ulang baterai. Bikin aku semangat banget. Hal yang lebih penting masih ada di depan. Apa? Jangan-jangan suruh aku pasangin screen protector? Aku butuh kamu untuk menyelidiki. Apa yang sebenarnya terjadi kemarin sore? Kalau berhasil, aku akan memberimu uang banyak. Bukan. Hal yang kamu alami sendiri. Kamu tidak ingat? Ingatanku hanya sampai 3 hari lalu. Oh iya, kamu kan CEO Blue River Technology ya? Betul. Oke, aku bisa bantu, tapi aku butuh identitas yang sah. Kamu tinggal tanda tangan kontrak ini. Maka kamu akan jadi CEO, sementara Blue River Technology. Chen Xiao yang santu. Aku Wang Dalong sudah kembali. Bajunya jelek banget. Ini custom made dari Amerika, lihat sendiri. Yi. Sebentar, biar Xiao-Xiao yang antar kamu. Belly dua set yang mira dulu buat sementara. Halo. Aku yang baru datang. Yang baru tukang bersih-bersih ya? Toilet lantai 3 mampet, cepat sana. Aku bukan tukang bersih, aku CEO yang baru. Coba lihat wajahmu di kaca, berani ngomong gitu. Cepat pergi, nanti ku panggil satpam. Sekarang pemberitahuan dari Xiao-Xiao belum turun. Para staf tingkat bawah ini belum tahu identitasmu. Ada apa? Sekretaris Su, ini tukang bersih yang baru. Aku lagi ngajarin dia aturan. Oh iya, Bos Ji lagi pergi refreshing. Siang nanti ada CEO sementara baru yang datang, kamu perhatikan ya. Siap-siap, tenang saja. Hah. Kemarin dia kan pergi sama Bos Ji. Kenapa dia baik-baik saja? Ngapain lihat-lihat? Cepat pergi. Waduh, kantor kalian gede banget ya? Ini yang paling kecil. Jam kerja kok muter-muter di sini? Wah, ini kan yang ngantar makanan. Kok sekarang jadi OB di sini? Mau kerja sebagai cleaning service di tempat kami? Wang Dalong, lupakan saja niatmu. Aku sama sekali tidak akan balikan denganmu. Wah,
Kamu mantan yang selalu ngejar-ngejar itu ya? Kamu yang melarat begini, pakai baju bagus pun tetap kelihatan kampungan. Andai aku jadi dia, aku sudah minggat dari kota ini. WK. Bos Ji, aku usir beberapa parasit ini. Kamu pasti tidak keberatan kan? Gak masalah, si sampah ini sudah gila kayaknya. Aku datang buat usir anjing, malah dikejar-kejar anjing. Orang yang tidak tahu pasti mengira CEO Land River itu Marga Yang. Jengke ya. Bos Ji tidak di sini. Aku yang santu adalah penguasa Land River. Pelajaran yang kuberikan kemarin masih kurang keras ya? Dengar tidak? Minggat sekarang atau kubuat kamu menyesal. Yang santu, selama hidupmu selama ini. Sama sekali tidak ada gunanya. Dengar baik-baik. Awalnya aku mau pergi, tapi kalau aku pergi, siapa yang bakal bayar gaji kalian? Oh ya, mulai hari ini, kalian tidak akan terima gaji lagi. Kamu pikir kamu siapa? CEO Land River. Wah, kamu lumayan pintar juga ya. Biar aku perkenalkan diri. Aku adalah CEO sementara Land River yang baru. Wang Dalong. Oh, CEO sementara. Kok aku tidak dapat pemberitahuan? Kalau kamu benar CEO baru Land River, aku langsung balikan sama kamu. Wah, jangan. Pasangan pelacur dan anjing memang cocok. Sekarang aku rasa kalian berdua memang sangat cocok. Chen Xiao, kamu benar-benar sudah kelaparan ya? Sampai orang seperti ini mau kamu dekati? Jangan mimpi. Aku lulusan luar negeri dari Amerika. Mana mungkin kerja untuk kamu yang cuma tukang antar makanan? Betul. Aku juga lulusan Jepang. Kerja untukmu? Mimpi. Bagus. Aku suka orang yang punya prinsip seperti kalian. Tapi sayang, dalam 3 detik kalian akan dipecat dari sini. 3 detik. Diberi 3 tahun pun, kamu tetap tukang antar makanan. 3, Kamu mau apa? 2, Bikin geger cari mati. 1. Aku dipecat. Manajer Yang, apa yang terjadi? Manajer Yang, bagaimana ini? Wah, gerakannya cepat ya. Ini urusan data. Baiklah, kamu Jukong enter makanan busik. Untuk balas dendam, berani memasukkan segel perusahaan Lanhe. Memalsukan segel, bersiaplah mati. Benar, minimal 20 tahun penjara. Bukannya kamu petugas kebersihan? Secretary Sue. Orang ini memasukkan segel perusahaan Lanhe. Bahkan mengaku sebagai direktur utama Lanhe. Cepat tangkap dia. Benar Sekretaris Su, saya bisa jamin. Saya pacaran dengannya selama 3 tahun. Dia cuma orang kampung yang norak. Pasti bukan direktur utama yang baru. Bagus, ternyata manajer yang benar. Kamu tukang bersih toilet, berani mempermainkan kami. Perkenalkan, saya adalah direktur utama sementara yang baru di Lanhe. Wang Dalong. Dia memang direktur utama sementara kita yang baru. Lihat saya apa? Ini keputusan kantor direktur. Apa yang bisa saya lakukan? Director Wang. Saya buta mata, tidak mengenal orang hebat. Bisa bekerja di bawah Anda. Itu pasti berkah 8 turunan. Benar-benar Direktur Wang. Semua dipaksa manajer Yang. Oh ya, saya belajar di Jepang, yang terbaik adalah semangat pekerja. Ayo saya tunjukkan, hai. Tidak terlihat, kamu cocok jadi penerima tamu. Tapi sayang, saya orang yang pendendam. Tidak bisa mentolerir kesalahan. Dalam hidup ini, kalian berdua jangan bermimpi di Lanhe. Lain kali, hati-hati. Cepat pergi, atau saya panggil satpam. Jangan, kami pergi sekarang. Pergi. Departemen saya masih ada urusan, saya pergi dulu. Berhenti. Ada perintah apa, Direktur Wang? Sibuk menghajar mereka berdua, sampai lupa kamu. Wang, kamu cuma direktur sementara. Saya orang wakil Direktur Yo. Tidak perlu sampai segitunya kan? Apa ada ruang damai antara kita? Sekretaris Su, umumkan mulai hari ini. Manajer yang jadi penerima tamu di basement. Laksanakan proyek tersenyum pada setiap orang. Kalau senyumnya tidak menampilkan 8 gigi, potong gaji. Kalau Chen Xiao ini. Karena kalian berdua sudah bersekongkol. Kalau begitu, kamu pergi ke parkiran bawah tanah jadi petugas kebersihan saja. Agar kalian berdua tidak terlalu jauh,
nanti kena penyakit rindu. Baik. Oak. Kita lihat nanti. Wah, aku takut banget nih. Bos yo, aku sudah bilang ini orang Anda. Si tukang antar makanan itu masih lancang mulut. Bahkan bilang apa? Ngomong apa sih buru-buru? Cepat bilang. Dia bilang Land River nanti akan jadi milik keluarga Wang, bahkan menyuruh Anda untuk membersihkan toilet. Kuma orang kampung yang tidak tahu diri. Tidak lihat diri sendiri siapa. Mau berkuasa di atas kepalaku. Wang, tunggu sampai aslimu terbuka. Aku akan habisi nyawamu. Kamu pergi dulu ke parkiran bawah tanah beberapa hari. Nanti aku panggil kamu kembali. Kill ya. Halo, aku mau kamu bantu bunuh seseorang. Bos Ji, kamu kenal ahli perbaikan perhiasan J tidak? Aku memang kenal satu, tapi dia ini. Sifatnya aneh, sulit untuk dibujuk. Lebih baik nanti aku beri kamu yang baru. Tidak boleh, ini peninggalan ibuku. Berapapun harganya aku rela. Aneh nada bicaranya, tidak seperti sedang menelepon. Tapi di dalam hanya dia sendiri. Sebenarnya sedang bicara dengan siapa? Baiklah, sekarang aku kirim alamatnya, kamu temui dia. Oke. Sekretaris Su ini memang punya rahasia. Apa katamu? Oh, tidak ada. Aku panggil taksi. Tidak perlu, sudah aku atur. Wah, Tuan, kan si Anda. waduh, mobil mewah, ini mimpi setiap pria. Awalnya rencana pulang setelah negosiasi kemarin sore. Tapi terjadi hal itu. Ini mobil paling jelek di garasiku. Kamu pakai saja dulu. Oke, wah. Sudah aku tanya anak buah, mereka tidak lihat. Tapi Anda tenang. Kalau lihat pasti langsung kabari Anda. Bahkan kalian juga tidak lihat? Kalau begitu, terima kasih banyak, Tuan Miao. Asalkan menemukan giok ini, keluarga ya pasti akan membalas budi dengan besar. Pasti. Ada orang? Bagaimana kalau begini saja dulu? Aku akan tanya ke toko lain. Kalau begitu, aku antar Anda. Ada orang? Kamu? Anda kenal dia? Cuma orang Malang, bantu saja kalau bisa. Apa yang Anda perintahkan, pasti aku lakukan. Itu, terima kasih ya. Jian Sainer, Iya, datang. kamu terima tamu dulu, aku antar Pak Song dulu. Sayap. Taruh sini, taruh sini. Itu. Mundur. Aduh, Aku. kalian benar-benar sekumpulan babi. Aduh, kok kamu masih di sini? Oh, barangku ini agak berharga. Tolong periksa dengan baik. Ngerti. Pergi. Kalian lebih buruk dari babi. Ini semua salahmu, bikin aku kalah 3 kali berturut-turut. Sekarang kamu pulang ke kantor dulu. Lo, pulang ke kantor buat apa? Ini kan jam pulang. Siapa esennya? Tinggal di ruang istirahat sekretariat, pasti ada rahasia yang dia sembunyikan. Rahasia yang tidak ingin diketahui orang lain. Kalau dia benar-benar pembunuhnya, aku bisa dalam bahaya. Tidak, untuk hal ini, harus ditambah bayarannya. Aku tambahkan 1 villa di Nanshan Residence. Benarkah? Deal, ayo pergi.
Cepetan. Aduh. Sudah kubilang setiap itu masih berdarah. Kelihatannya tidak higienis, kamu masih maksa aku makan. Itu kan Wagyu Australia kualitas premium. Harus dimakan dengan rasa aslinya. Rasa asli apaan sih? Kamu. Kalau mau rasa asli, mending langsung gigit pantat sapi. Cepetan. Aduh. Sedikit info, Sekretaris Su setiap malam. Jam 6:30 sampai jam 7:30 selalu latihan yoga. Tinggal 10 menit lagi dia kembali. Aduh. Waduh. Aduh. Nyaman. Oh iya, kamu bilang Sekretaris Su. Apa hal pertama yang dilakukan setelah pulang olahraga? Pasti mandi dong. Mandi. Bos Wang. Aku dan Bos Ji cuma hubungan kerja biasa. Ah, aku ngerti. Kalau gitu, kamu punya hobi masuk kamar mandi orang lain buat bab ya? Enggak. Ini semua salah paham. Aku nggak peduli ini salah paham atau bukan, kalau berani lagi next time. Bos Wang bakal jadi Kasim pertama di era baru. Sekretaris Su, jangan gegabah, nggak akan ada next time. Ini rumahku, silahkan pergi. Setelah ini, Xiao Xiao pasti lebih waspada. Next time bakal lebih susah ditinja. Deketin lagi. Kalau ketemu dia lagi. Aku bakal malu sampai bisa gali 3 kamar pakai kaki. Ah. Cepat kejar, dalangnya udah nggak tahan mau bertindak. Hey bros, bantu cariin mobil. Oak. Pemilik, skillmu makin jago aja. Pas kompetisi restorasi next time, pasti kamu menang. Jangan banyak bacot. Kasih tahu Bos Wu bisa ambil. Baik. Iya, barang yang dibawa anak muda tadi siang mana? Bawa sini aku lihat. Iya. Gimana ini? Kok kosong? Nggak mungkin, aku nggak buka. Pasti anak itu. Tahu Butler Zhong datang, mau cari perhatian. Orang yang cari sensasi. Pikir gini bisa masuk mata Butler Zhong. Bawa barang rongsokan terbaru. Lihat ada yang menarik nggak? Oak. Pemilik. Kak Long, mobil ketemu tapi. Ada apa? Cepat bilang. Mending lihat langsung di tempat. Ada apa? Longgo, orangnya kabur. Tapi kami menemukan ini. Blue River Tech. Ternyata orang dalam. Kartu pegawai dibuat dari bahan khusus, tidak ada cadangan. Besok ada rapat eksekutif. Nanti siapa pelakunya akan jelas. Longgo, kita harus bagaimana? Tidak apa-apa. Kali ini benar-benar terima kasih banyak. Nanti aku traktir kalian makan. Sebaiknya, Longgo, kalau bukan karena kamu. Aku mungkin masih di penjara makan nasi negara. Baik, aku pergi dulu. Oh, baik. Bagaimana? Sudah selesai? Bodoh, orang kampung saja tidak bisa kau bunuh. Aku akan cari kesempatan lagi. Sudahlah, besok lusa ada konferensi pers CEO baru. Kalau di saat genting ini ada CEO yang mati lagi. Reputasi Blue River akan buruk. Ya, Ngomong-ngomong,
Besok ada pertemuan internal eksekutif, kata Wang. Semua eksekutif harus memakai kartu pegawai. Kartu pegawaimu masih ada? Masih. Ada APA? Sial, kartu pegawaiku ketinggalan di mobil. Sial, sekarang di mana aku cari kartu pegawai untukmu? Tiga mener, Bos Wang menetapkan. Hari ini semua yang hadir harus memakai kartu pegawai. Kamu ini kurir, sok penting sekali. Kami orangnya wakil direktur Yo. Kinerja perusahaan tergantung pada kami. Benar, aku tidak akan pakai, aku ingin lihat. Apa yang bisa dia lakukan pada kami? Para eksekutif, jangan marah. Aku tahu kalian semua adalah tulang punggung Blue River. Kau tahu diri. Tapi aku punya masalah kecil, agak sulit mengenali wajah. Kalau kalian tidak memakai kartu pegawai, jangan-jangan aku salah menugaskan kalian yang penting ini jadi penjaga gerbang atau pelayan toilet. Bukankah tidak baik? Lagi pula sekarang aku adalah CEO sementara. Kalau itu perintah Bos Wang, kita patuhi saja, karena ini mungkin terakhir kalinya Bos Wang. Hadir dalam rapat eksekutif kita. Sekarang aku boleh pergi. Oh, tentu saja. Bagaimana memastikan siapa ITU? Waduh gagal, mereka semua punya. Oh iya, kan ini rapat pimpinan. Kalian berdua juga harus pakai, kan? Hah? Tentu saja. Kartu kerjaku mana? Kamu, Apa maksudmu aku? Bos Wang, sepertinya sekretaris Su sangat tidak suka padamu. Su Xiao memang sangat mencurigakan. rapat. Bos Wang, Anda mencari saya? Jelaskan. Kenapa kartu kerjaku ada padamu? Tadi malam ada yang mencoba menabrakku. Ini bukti yang ditinggalkan pelaku di TKP. Aku penasaran. Kamu setiap hari misterius, sedang telepon dengan siapa? Sudah kubilang, aku tidak akan setuju dengan hal ini. Ini urusanku, tidak ada komentar. Kamu pergi bersama Jiun. Tapi hanya dia yang tewas. Jadi sekarang kamu mau membunuhku juga, ya? Bos Wang, Bos Ji tewas. Kamu yang cuma kurir tiba-tiba jadi CEO Blue River. Lagi pula kamu setiap hari bicara sendiri, seperti sedang melapor ke seseorang. Setidaknya aku harus tahu. Apakah bos sekarang aman? Bos tidak jelas ada di. Jangan ungkap keberadaanku. Tenang, aku tidak akan menyakiti Jiun. Bos Wang, jika kamu tidak percaya padaku, kamu bisa memecatku kapan saja. Menurutmu kita harus mulai dari mana? Mulai dari Youyu. Kurasa hari ini mereka tidak bisa menunjukkan kartu kerja. Bos Wu, jangan-jangan kamu lupa janji kita? Tenang, posisi CEO Blue River pasti jadi milikmu. Bagus kalau enggak. Kesabaranku tidak banyak. Semoga Bos Yo juga tidak lupa. Aku mau sistem AI terbaru Blue River. Bos Wang, pertemuan kemarin sukses. Saham Blue River naik 3 poin. Oke, aku tahu. Kalau tidak ada urusan lain, aku pergi dulu. Xiao. Sudahlah, kamu sibuk dulu saja. Memang hebat Bos Yo. Baru bertindak, langsung memisahkan hubungan pasangan brengsek itu. Sudah, jangan banyak cium pantat. Karena pertemuan sudah selesai. Maka mimpi indah Wang Dalong harusnya sudah bangun. Tahu. Sekarang aku mau kamu melakukan satu hal. Kalau berhasil, aku akan menjadikanmu General Manager Departemen Operasi. Terima kasih, Bos Joe Dalong. Cepat bangun, ada masalah besar. Rotek akan mengadakan peluncuran produk baru besok lusa. Produknya persis sama dengan yang akan kita luncurkan bulan depan. Apa? Bagaimana bisa? Jangan-jangan ini kebetulan?
Rotek itu sebenarnya perusahaan bodong yang didukung oleh Wurongen. Mereka sama sekali tidak punya kemampuan untuk mengembangkan produk baru. Lalu, siapa si Wurongen ini? Wurongen adalah ketua umum asosiasi bisnis Linhou yang selalu mengklaim berbagi teknologi. Padahal cuma mau mencuri rahasia inti perusahaan-perusahaan lain. Untuk memperkaya diri, aku dulu tidak mau. Jadi terpaksa mencari jalan bisnis di luar. Jangan-jangan dia yang melakukannya? Kamu jangan dulu memikirkan kebocoran rahasia inti perusahaan ini sebelum diselidiki dengan jelas. Kamu sebagai direktur punya tanggung jawab yang tidak bisa dihindari. Sekarang situasinya bagaimana? Bos Wang benar-benar pura-pura tidak tahu ya. Apa maksudmu? Baru kamu datang, rahasia perusahaan langsung bocor. Perlu aku jelaskan lebih jelas? Aku akan menemukan pengkhianatnya. Sudah, demi uang apa yang tidak bisa kamu lakukan? Basa-basi apa lagi? Kamu, Ngapain ribut? Selesaikan masalah dulu baru bicara. Menurutku situasi perusahaan sekarang sepenuhnya karena Bos Wang terlalu sok tahu. Menurut peraturan perusahaan, jika terjadi kecelakaan besar selama masa jabatan direktur, eksekutif punya hak untuk memilih ulang direktur. Wakil Direktur Yo sudah bekerja keras di perusahaan lebih dari 10 tahun. Sangat mampu menjadi direktur. Aku setuju. Benar, posisi direktur seharusnya jadi milik wakil direktur Yo. Apa Wakil Direktur Yo sekarang harus dipanggil? Boss Show. baik. Kalian tunggu saja. Yoyu ini benar-benar kejam ya. Demi urusan bos, apapun akan kulakukan. Jangan pikir lagi, pasti dia yang melakukan ini padamu. Entah dia yang melakukannya atau tidak. Sekarang yang penting pertahankan posisi bos. Jangan sampai jatuh ke tangan Yoyu. Gimana caranya? Aku sekarang terkunci di sini, sama sekali tidak bisa kabur. Tinggal menunggu diseret untuk berlutut minta maaf. Oh iya. Rekaman CCTV, sudah kau periksa? Rekamannya dihapus, tidak bisa menemukan file aslinya. Terus gimana? Semoga ini bisa membantumu. Bos Ji, wahai Bos Ji. Aku tidak menyangka, kau juga bisa salah menilai orang. Hanya Bos Yo yang bisa memimpin Lanhi menuju puncak kejayaan. Entah apa yang dipikirkan Bos Ji. Bisa-bisanya menyerahkan posisi bos ke seorang kurir. Mulai dari sekarang, kami akan mengikuti perintah Bos Yo. Tenang saja, setelah ini, aku jamin kalian akan hidup enak. Aku sarankan kalian jangan senang dulu. Entah dari mana tiba-tiba ada flash disk ini. Isinya benar-benar mengejutkanku. Ini tidak mungkin. Pasti kau yang edit. Rekaman semalam jelas sudah kuhapus. Oh, jadi kau yang menghapusnya ya? Bodoh, tidak bisa apa-apa cuma bikin masalah. Manajer Yang, aku sudah memberimu kesempatan, tapi kau tidak bisa memanfaatkannya. Meskipun bukan kau yang melakukannya, tapi selama masa jabatanmu, perusahaan mengalami kerugian besar. Aku tetap bisa mencabut jabatan bosmu. Kalau kau tidak punya hati, jangan salahkan aku kalau aku balas dendam. Boss Wang, jangan terlalu emosi. Tidak baik untuk kesehatan. Dia itu si rubah tua. Ketua Wu, kenapa tidak sibuk dengan peluncuran produk baru Rode? Masih sempat datang ke Lanhi? Tidak ada pilihan. Memang nasibku cuma jadi pesuruh. Lihat sendiri. Ini tidak mungkin, Bos Ji. Bagaimana bisa kau melakukan ini? Ini tidak mungkin. Tidak mungkin. Pasti ada kesalahpahaman. Sekarang semua asetmu dibekukan. Setelah semuanya jelas dari investigasi, Lanhi akan menjadi taman belakang Wurongen. Semua rahasia inti Lanhi ada di kepalaku. Asalkan kita bisa menemukan perusahaan dengan skala yang sama seperti Lanhi dan mengadakan konferensi pers bersama besok lusa, kita masih punya kesempatan untuk merebut pasar pengguna. Kamu bercanda apa? Kamu menyuruhku mencari platform dengan skala yang sama seperti Lanhi, di mana aku harus mencarinya? Aku bisa membantu. Ah. Kaget aku, Xiao. Jangan bercanda deh. Aku adalah putri dari grup Sushi. Perusahaan teknologi nomor 1 di Jingzhou, Grup Sushi. Benar, tapi membantumu bukan tanpa syarat. Kamu harus setuju dulu dengan satu syaratku. Hati-hati, jangan-jangan ada jebakan.
Bos Ji, kita sudah tidak punya apa-apa lagi. Masih bisa menjebak apa lagi? Kamu bilang apa? Ah, tidak ada apa-apa. Oh ya, tadi kamu bilang ada satu syarat, kan? Mulai hari ini, kamu adalah pacarku. Sekretaris Su, aku tahu aku sangat tampan, berbadan tegap, dan sangat memikat bagimu. Tapi aku tidak akan melakukan hal seperti ini. Hanya untuk menjual penampilanku. Kamu mikir apa? Ayahku sudah menjodohkanku. Besok adalah waktu pertemuan kami. Aku butuh kamu sebagai alat bantu untuk membatalkan pertunangan ini. Oh, itu bagus sekali. Mengacaukan sesuatu adalah keahlianku. Untungnya Tuan Liang turun tangan. Dengan tuduhan pengkhianatan negara, si Wang ini bisa mati atau setidaknya terluka parah. HMPH, Direktur perusahaan kecil berani merebut wanita dariku. Benar-benar tidak tahu diri. Benar. Jiun ini benar-benar sombong. Berani merebut wanita dari Tuan Liang. Pantas mati. Tapi tidak menyangka. Sekretaris Su ternyata adalah putri grup sushi dari Jingzhou. Jangan terlalu banyak bertanya. Ya. Kami tidak tahu aturan. Aku akan menghukum diri sendiri dengan minum 1 gelas untuk Bos Yo. Sudah, aku harus kembali ke Jingdu. Besok ada janji makan dengan Paman Su. Oh iya, aku hanya bisa membekukan rekening si Ji selama 1 bulan. Kalian harus cepat. Paham? Hati-hati di jalan. Ah. Jika melihat, pasti akan segera memberitahu Anda. Hello, Pak Shou. Yu batu giok yang Anda sebutkan sudah saya temukan. Katakan, batu giok ini milik siapa? Saya juga tidak tahu. Sepertinya, harus pakai cara yang agak keras. Pak Song, tunggu sebentar. Dia pasti belum ingat sekarang. Jangan maintain. Kasih saya waktu, saya coba ingat-ingat lagi. Aduh, Barang saya ini agak berharga, tolong periksa dengan baik ya. dasar kau yang bikin masalah. Bikin aku kalah 3 kali berturut-turut. Ah, aku ingat. Itu Bos Wang, iya. Orang yang anda suruh saya bantu ITU. Ternyata dia. Ada Tuan. Akhirnya saya menemukan cucu Tuan. Pemilik toko, jangan-jangan kalian salah? Masa dia bisa jadi cucu keluarga Ye? Batu giok ini terlihat berpusat pada huruf Y. Tapi sebenarnya fokus utamanya adalah gunung-gunung ini. Kalau tidak pegang langsung, sulit dimengerti. Pemilik Miao benar. Cepat bawa aku mencarinya. Ini agak sulit. Kenapa? Siang tadi. Dia dicopot dari jabatan direktur oleh Lan He karena tuduhan pengkhianatan. Sekarang tidak diketahui keberadaannya. APA. Aduh, Hah, kamu ngapain? itu. Kan mau ketemu mertua. Jadi dandan dikit buat jaga gengsi. Kamu bisa normal dikit nggak? Ah, ini mahal loh sewaannya. Mereknya dari Amerika itu loh. Ayahku paling benci orang yang berantakan. Masih ada waktu, ikut aku. Sini. Ini yang mau bayar. Kamu maksud apa? Semakin norak penampilannya semakin sakit hati ya? Kakak. Kamu rela untuk pria seperti ini? Ninggalin Kak King Di? Sukai, kenapa kamu di sini? Jangan tanya aku kenapa di sini. Jangan bilang ayah, bahkan aku pun. Tidak akan membiarkan barang seperti ini masuk rumah kita. Urusanku bukan urusanmu. Dasar parasit yang cuma bisa hidup dari wanita.
Baronnya, jangan sembunyi di belakang wanita. Hah. Dengan satu kalimat, aku bisa membuat kakakmu menghabiskan 1 juta untukku. Kamu bisa gitu? Tenang, ayahku pasti tidak akan setuju. Ah, lihatlah wajah Buddha meski tidak lihat wajah biksu. Aku percaya kakek. Demi anak kita. Seharusnya dia akan setuju. Xiao Xiao, kamu kenapa? Jangan-jangan mual hamil lagi? Iya, belakangan ini bayi semakin aktif bergerak. Oh, Kakak, kamu benar-benar mempermalukan keluarga Su. ah. Adik ipar, ingat data minum saat anak lahir nanti. Kamu ngapain? Lain kali berani bicara sembarangan, aku robek mulutmu. Tunggu, ini ambil. Apa ini? Ini bisa berubah menjadi virus. Saya sangat memperhatikan kata-kata. Nanti bilang ini kamu yang beli tutupnya. Tenang, aku sudah siapkan semuanya. Paman Su. Ini Mautai edisi khusus, di dunia cuma ada 10 botol. King Di baik sekali. Sudah seharusnya. Kudengar kamu suka kaligrafi Tang Bohu. Ini lukisan gadis bangsawan yang sengaja kubeli. Sebagai tanda terima kasih. Wah, Kakak King Di, tenang, kita ini keluarga. Aku pasti di pihakmu. Benar, kali ini. aku tidak akan biarkan anak durhaka ini bertindak semaunya. Dengan kata-kata paman dan Xiao Kai, aku jadi tenang. Ayah, kami datang. Datang. Duduklah. Ayah, kenapa dia duduk sama kita? Karena dia pacarku. Aku tidak mengakuinya. Jengga, ayah bilang tidak mengakuinya sama sekali. Sukai, apa waktu kecil aku memukulmu kurang keras? Ayah, lihat ya, Adarja. Sudah cukup. Paman, kata-kata Xiao Kai kasar tapi benar. Ada orang yang lahir sudah di Roma, ada yang lahir hanya jadi sapi. Orang seperti ini pantas makan bersama kita? Kalau tidak pantas, Mari kita pergi. Duduk. Benar-benar tidak sopan. Pertama kali ketemu orang tua, nggak bawa oleh-oleh sama sekali. Iya tuh. Nggak kayak King Di, hadiahnya selalu barang langka atau anggur nasional. siapa bilang Dawang nggak siapin? Pak Mansu, sebenarnya aku udah siapin hadiah. Tapi agak spesial, jadi harus nunggu bentaran baru nyampe. Nggak siapinnya udah, sok-sokan aja. Udah, berhenti berantem. Xiaoqi, aku dengar kamu buka perusahaan teknologi di Linzhou. Gimana pendapatmu soal AI kecerdasan buatan? Paman. Anda salah orang, namanya Wang Dalong. Minggu lalu masih jadi kurir yang hidupnya susah. Kamu nggak mau jelasin ke aku? Kamu tenangin dia dulu, aku cari cara. Paman, aku jelasin. Duduk dulu. Ini urusan keluarga kami, nggak ada hubungannya sama kamu. Ayah, seumur hidup aku cuma mau nikah sama dia. Aku nggak bakal ngizinkan kalian pacaran. Ayah. Kakak, tekanan darah ayah naik gara-gara kamu. Nggak bisa bikin ayah tenang apa? Ayah, Xiao Xiao. Kamu harus ngerti kondisi ayah. Ayah? Ayah, kamu gimana? Cepat putus sama dia. Aku nggak bakal ngizinkan kamu nikah sama kurir. Sebenarnya, aku ini anak keluarga Ye yang hilang 20 tahun lalu. Ha, berani beraninya kamu pura-pura jadi anak keluarga yang hilang. Kamu cari mati ya. Keluarga Wang, jangan sampai nilurin kami keluarga Su. Dalong, kita nggak boleh musuhan sama keluarga Ye. Kamu gila. Kalau keluarga Ye tahu, bukan cuma tubuhmu yang gak bisa kembali. Aku juga bakal kena imbasnya. Keluarga Yi Odar Yumangkan Sanjam yang lalu. Nyari seorang kurir bernama Wang Dalong di seluruh negeri. Ini kebetulan banget kan? Gimana kalau ternyata bukan aku? Salahnya keluarga Ye yang gak jelasin detail. Jadi nggak ada hubungannya sama kita. Aku sekarang juga kabarin keluarga Ye. Biar lihat kamu kurir gimana matinya. King Di, kamu harus jadi saksi ya.
Orang ini nggak ada hubungannya sama kita. Keluarga Ye udah umumkan, aku lihat dulu. Seluruh negeri nyari seorang. Kurir bernama Wang Dalong. Wang Dalong. Dalong kamu. Paman Su itu. Ham tidak tahu apakah aku sekarang punya kualifikasi untuk makan bersama kamu. Bisa dong, keponakan, cepat duduk, kita semua keluarga kok. Semuanya duduk, 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 duduk. Paman, tentang hal ini, mungkin data ini semua kamu cari sendiri. Di dunia ini, mana ada kebetulan seperti ini? Keponakan, aku dengar kamu sebelumnya menjabat sebagai CEO di Lanhi. Tidak tahu. Apa pendapatmu tentang AI cerdas? Aku mana? Ikuti yang aku katakan. Kalau begitu aku akan mencoba. Aku percaya dengan perkembangan teknologi. AI cerdas bisa menjadi asisten baru manusia. Lalu, fokus pengembangan Lanhi adalah Saat ini Lanhi berfokus pada arah asisten AI. Oh, saat ini Lanhi berfokus pada arah asisten AI. tunggu. Bicara dengan orang tua pakai earphone, tidak sopan sekali. Aduh, aku cuma pengantar makanan, mana ngerti ini. Kalau tidak bisa, terpaksa ngaur saja. Menurutku, saat ini Lanhi berfokus pada pengembangan asisten AI untuk menyediakan hidup yang lebih mudah bagi manusia, membantu manusia menyelesaikan tugas-tugas sulit, seperti misalnya pergi ke langit mengambil bulan, menyelam ke laut menangkap kura-kura, semuanya bisa. Luar biasa sekali. Pergi ke langit mengambil bulan, menyelam ke laut menangkap kura-kura, kamu buka peternakan kura-kura saja. Kamu ngerti apa? Terminal AI cerdas adalah untuk melayani manusia, keponakan benar-benar punya cita-cita bagus. Hahaha. Paman Su benar-benar berbakat, ini saja bisa dia selamatkan. Wah bisa juga, ini saja kamu tahu. Aduh, aku mana ngerti ini, aku ngaur saja. Kucing buta ketemu tikus mati. Banyak mulut. Pelayan, hidangkan makanan. Sudah mau mulai makan nih, Bos Wang. Hadiah pertemuanmu kok belum datang juga, iya kan? Hadiah pertemuanmu mana? Aku. Halo, baik. Paman Su, hadiahku sudah sampai. Hadiah ini, aku minta tolong saudara untuk membawanya dari pegunungan Tai Sui. Kamu Wang, apa maksudmu? Pertama kali ketemu bapakku. Cuma ngasih kado jam, lu ngutuk dia ya? Dalong gimana sih? Ini aku juga nggak tahu nih. Nanti kalau ada barang yang mau dibawa masuk, Lu ganti pakai yang ini. Lu yang mainin ini ya? Waduh, jangan libatkan aku dong. Lihat, keluarga Ye udah keluarin pengumuman baru. Di pengumuman bilang, keluarga Ye udah bawa Wang Dalong pulang. SIS, lihat deh orang macam apa yang lu bawa pulang. Bikin malu keluarga Su aja. Mulai hari ini, nggak boleh keluar rumah setengah langit pun. Sebulan lagi nikah sama King Di. Paman Su, dengerin penjelasanku dong. Lu nggak ada hak bicara di sini. Lu, Aku mati pun gak akan pulang. Ini bukan urusan lu mau apa nggak, SIS. Kakak King Di itu salahnya di mana sih? Kenapa lu nggak mau nikah sama dia? Lu aja yang gak tahu soalnya. Dia manis-manisin ke kalian cuma buat capok keluarga Su. Sasa. Kita kan udah kenal dari kecil, jangan fitnah aku gitu dong. Liang Kindi, aku udah tahu. Sifat asli lu. Su Zai Aksio. Su Xiao Xiao Kuma Batulang Kaiten. Buat aku caplok keluarga Su. Kak King Di, dia bilang beneran? Pasti lu denger salah, mana mungkin aku ngomong senak jidat gitu. Paman, Xiao Kai, kalian harus percaya sama aku. Aku rasa King Di bukan orang kayak gitu. Kalian selalu gini. apapun yang aku bilang, kalian gak pernah percaya. Padahal aku niatnya baik buat kalian. Nikah sama King Di itu demi kebaikanku? Xiao-Xiao nggak mau. Hari ini siapapun gak boleh bawa dia pergi. Aku udah kabarin orang keluarga Ye, lu tunggu aja nasib lu. Bos Ji, cepetan cari akal dong. Situasinya udah di luar kendali, kasih aku waktu. Bukan waktunya minta waktu, mana ada waktu lagi.
Cepetan. Bos Ji. Kak King Di, lihat deh tukang delivery itu. Udah ketakutan setengah mati kali ya? Berani bikin masalah, harus berani tanggung jawab. Nanti pas orang keluarga Ye dateng, habis dah dia. Galong, cepetan pergi. Orang keluarga Ye datang. Lu bakal celaka. Pak Zhong sudah datang. Mau pergi? Sudah terlambat. Ternyata dia. Anda adalah Wang Dalong? Oh betul Pak Zhong, dia orangnya. Dia bilang dia adalah apa? Ahli waris keluarga Ye. Aku. Giok ini milikmu kan? Betul. Giok ini adalah peninggalan ibuku untukku. Wah, Tuan Feng, hamba tua akhirnya menemukanmu. Apakah Anda salah orang? Pengumuman keluarga Ye. Bukannya sudah ditemukan? Ini pasti ada kesalahpahaman, Pak Zhong. Giok ini, dulu Tuan memintanya khusus untukmu saat kamu masih kecil. Satu-satunya di dunia. Aku tidak mungkin salah lihat. Soal pengumuman itu, hotel ini adalah milik keluarga Ye. Tuan Feng muncul di sini, bukankah? Bisa dibilang sudah pulang? Tuan Yi sedang menunggumu di rumah. Kalau begitu, mereka bagaimana? Oh, Jangan sampai mengganggu pertemuanmu dengan Tua Ye. Kita ketemu lagi lain kali. Nona Su, Tuan Ye memintamu juga untuk datang. Aku? Tak kusangka kau benar ahli waris keluarga Ye. Aku juga tidak tahu. Nanti ketemu Tua Ye, semua akan jelas. Apa yang kau bicarakan? Oh itu. Begini, nanti ku beritahu rahasia besar. Silakan. Aduh, ini jauh lebih besar dari rumahmu. Ini Jingzhou, tanahnya mahal sekali. Setku. Cuma cukup beli kamar mandi di sini. Tuan, sang tuan muda sudah kembali. Xiao Feng. Kakek akhirnya menemukanmu. Maksudmu, aku sebenarnya diculik sejak kecil? Ibuku. Kenapa dia di sini? Humph. Dia seharusnya pengasuhmu. Tapi malah menculikmu saat aku pergi bernegosiasi. Menghilang selama 20 tahun. Mama, aku lapar. Baik, tunggu sebentar. Mama akan masak sekarang. Baik. Kenapa bisa seperti ini? Ayo, Keluarga Ye. ini adalah milik Ibu Xiao Feng. Ditinggalkan untuk menantunya. Sekarang, aku mewakilinya memberikannya padamu. Aku tidak bisa menerima ini. NAK. Ambil saja. Kalian berdua anak yang baik. Kakek benar-benar berharap kalian bisa bersatu. Orang yang bernama Wang itu, benar-benar dari keluarga Ye. Kita menggunakan cara yang tidak terhormat untuk mengusirnya. Jika suatu hari dia datang mengacau, kita tidak bisa melawan keluarga Ye. Sekumpulan pengecut. Aku sudah menyelidiki dengan jelas. Orang yang bernama Wang itu, sudah lama kenal dengan kepala rumah tangga Song. Itu hanya kepala rumah tangga Song. Ingin mendapatkan aset keluarga Ye, mencari aktor saja. Tidak menyangka kamu ternyata adalah anak muda keluarga Ye. Ya, aku juga tidak menyangka, dalam semalam. Aku dari seorang pengantar makanan. Menjadi ahli waris pertama grup Y. Lalu tubuhku. Tenang saja. Aku janji, pasti tidak akan ingkar. Apalagi orang seperti Liang Qingdi. Memanfaatkan kekuasaan, terang-terangan menyakitiku. Dendam ini harus kubalas, Yesu pun tidak bisa menghentikanku. Ngomong-ngomong, kamu dan Su Xiao Xiao. Apa hubungan kalian berdua? Pakar. Bercanda saja. Oh. Syukurlah.
Kamu biarkan aku berdiri di depan pintu? Oh, cepat masuklah. Kepala rumah tangga Zhong bilang padaku, rumah ini tempat tinggalku waktu kecil, kakekku selalu menyimpannya. Oh, duduklah dulu. Kamu bilang akan memberitahuku sebuah rahasia. Ini dia. Tentu saja bukan. Lihat. Ini adalah ponsel Bos Ji. Benar, aku tahu kamu buru-buru, tapi jangan buru-buru dulu. Bos Ji, keluarlah dan bicaralah. Xiao Xiao, lama tidak berjumpa. Bos Ji, kenapa kamu ada di dalam ponsel? Sejak bertemu dengan Wuronggen, aku sudah ada di dalam ponsel. Kamu masih ingat apa yang terjadi hari itu? Hari itu. Anda bilang mau menemui klien sendirian, lalu pergi. Yang lain. Yang lain, sepertinya datang dari Jinzhou. Jing Zhou, ada hubungannya. Jangan-jangan ini rencana Liang Qingdi? Tidak menutup kemungkinan jika tubuhku ada di tangannya. Sekarang aku adalah ahli waris pertama grup Y. Aku akan datang dan meminta, aku tidak takut dia tidak memberi. Keluarga Liang meski tidak sehebat keluarga Ye, tapi tidak jauh beda. Mereka bisa menghilangkan seseorang tanpa jejak. Sangat mudah. Lalu bagaimana? Semuanya harus dibicarakan lagi. Oh ya, besok Liang Qingdi akan menghadiri peluncuran produk baru Rode. Kita bisa manfaatkan kesempatan ini untuk menguji. Sepertinya hanya ini caranya. Silakan masuk. Manager Yang. Untuk mengikutimu, kalau tidak aku masih jadi orang kampungan. Dikontrakan, makan mie instan. Bukannya selera kamu bagus. Hahe. Wang Dalong. Kenapa kamu si sampah ini? Waduh. Kalian berdua masih bersama. Memang, pelacur dan anjing, abadi selamanya. Kamu cuma anjing terlantar. Kamu masih berani datang ke sini. Maaf ya, aku diundang. Buka lebar matamu, lihat baik-baik. Jangan membohongi dirimu, siapa yang mau mengundang sampah sepertimu? Dulu, aku selalu berpikir matamu bermasalah. Ternyata sekarang, otakmu juga bermasalah. Jangan ngawur di sini, cepat pergi. Ini undangan langsung dari Liang Muda. Hah, Liang Muda mengundangmu. Hahaha. Tidak mungkin. Apa yang tidak mungkin? Kamu cuma penjaga pintu, ngerti apa? Heh, aku bilang juga, siapa yang mau mengundang? Orang sampah sepertimu, ternyata. Mencuri undangan orang lain. Apa maksudmu? Buka matamu yang seperti anjing itu. Ah, bahkan memalsu pun tidak bisa. Kamu memang sampah, cuma bisa ngantar makanan. Memang benar, seni itu berasal dari kehidupan. Setelah melihat kalian, aku akhirnya mengerti. Kenapa ada begitu banyak penggemar bodoh? Apa maksudmu? Tidak ada maksud, cuma berkomentar saja. Untung kamu bebas, kalau tidak, kamu akan dijual. Aku malah harus mengeluarkan uang untuk menebusmu. Aku peringatkan, jangan banyak bicara, pergi sekarang. Kalau tidak, aku akan panggil satpam. Kamu yakin tidak menelepon tuanmu untuk bertanya? Baik, kalau begitu kami pergi. Cepat pergi. Tunggu, Manajer Yang, ada apa? aku akan segera meminta instruksi dari Tuan Liang. Kalau kamu berani mempermainkanku, aku bunuh kamu. Hello. Tuan Liang, Wang Dalong datang. Biarkan dia masuk, bukan Tuan Liang. Dia cuma pengantar makanan. Kamu meragukan keputusanku? Tidak, Tuan Liang. Hari ini, tidak peduli caranya. Bahkan berlutut memohon, bawa dia ke sini. Kalau tidak, kamu dan sepatu jelek itu pergi dari Lanhi. Aduh. Tuan Liang mempersilakan kamu masuk. Liang, apa kamu? Diam. Hehe, Manajer Yang. Begini caramu mengundang orang? Melihat manajer yang begitu tulus, aku terpaksa masuk sebentar. Manager Yang, kenapa? Diam. Ini keputusan Tuan Liang. Wang Dalong, aku ingin kamu mati mengenaskan.
Tidak menyangka identitas asli Sekretaris Su. Ternyata putri perusahaan teknologi nomor 1 di Jingzhou. Masih banyak hal yang tidak kamu ketahui. Jalang, kamu pura-pura suci untuk siapa? Aku suci atau tidak, bukan urusanmu. Tapi kamu memang rendah. Tidak tahu apa Sekretaris Su melihat ini. Masih bisa menjaga kesucian? Ayah, Yang terhormat para tamu undangan, para wanita dan pria, selamat siang. Terima kasih atas waktu yang telah disisihkan untuk menghadiri peluncuran produk baru Rode. Pertama-tama, atas nama perusahaan, saya ingin menyampaikan sambutan hangat kepada semua yang hadir. Perusahaan kami, Rode, telah melakukan penelitian selama bertahun-tahun dengan tekun. Ada apa? Kamu terlihat tidak enak badan. tidak apa-apa, lihat pamerannya saja. Jangan bilang, Wuronggen ini cocok banget buat penipuan online, dialognya lancar terus. Aku juga setuju. Oh, aku ambil air dulu. Oh, ambilkan aku juga. Asalkan kamu memberikan ini. Capital Wang Dawang Untuck Demenem. Ayahmu bisa pulang dengan selamat. Mener Yang. Cepat bawa bos Wang ke rumah sakit. Sekretaris Su, tunggu dulu. Ada beberapa hal yang perlu didiskusikan denganmu, Tuan Liang. Syasha. Setahun tidak bertemu, semakin cantik ya. Kamu masih sama seperti dulu, tidak tahu malu. Terserah kamu bilang apa, dunia ini memang seperti ini. Yang menang jadi raja, yang kalah jadi penjahat, meskipun dia sangat terkenal. Ahli waris keluarga Ye pun tidak bisa apa-apa. Tetap saja aku yang mainin. Kepala keluarga Ye tidak akan membiarkanmu lolos. Aduh, obat itu kamu yang taruh. Orangnya yang santu yang hilangkan. Aku tidak ada hubungannya. Kamu masih belum mengerti? Di dunia ini, hanya aku yang pantas untukmu. Dalong, Kenapa kamu di sini? Aku tidak berpura-pura lagi. Aku buka kartu. Rencanamu sudah aku ketahui. Jangan melawan. Babi hutan saja tidak bisa lepas. Apalagi kamu. Tidak menyangka, manajer yang punya trik seperti ini. Kami anak desa, kalau tidak punya trik khusus. Bagaimana bisa bertahan di masyarakat? Kalau begitu, kamu yang menyakiti Jiun? Aku hanya seorang manajer kecil. Mana berani melakukan hal-hal seperti itu? Berarti ada yang menyuruh di belakangnya? Youyu atau Liang Qingdi? Hahaha, jangan coba-coba mengorek informasiku. Aku juga pernah nonton drama pendek, tahu prinsip banyak bicara banyak salah. WK. Kau main licik ya? Hari ini aku akan memberimu pelajaran. Sepatu baku. tunggu dulu. Bilang, di mana kau menyekap ayahku? Pukul saja. Bunuh aku kalau berani. Dikasih muka malah ngeyel ya? Baik, hari ini beneran. Akan kuberi pelajaran, aku. Cepat pergi. Mau mati di sini? Jangan lari kalau berani. Aku bunuh kau. Tidak bisa. Ayahku pasti celaka kalau dia mati. Akhirnya pergi juga. Halo, Bos Ji. Dengar tidak? Situasimu bagaimana?
Sekarang terus menyetir ke gunung, sebentar lagi ada yang datang. Sial. Bos Ji dalam bahaya. Cepat. Wang Dalong, dia melompat dari mobil. Kenapa tidak kau beritahu lebih awal? Aku takut. Dasar sampah tidak berguna. Sudah, jangan bertengkar. Tadi Liang Shao menelepon. Menyuruhku memindahkan Ji Yun dan Su Shui. Secepatnya. Diam saja apa? Cepat pergi. Tahu. Orang ini tahu terlalu banyak. Setelah semuanya aman, akan kukirim orang untuk menanganinya. Yang Santu, dengarkan aku. Kau dalam bahaya sekarang. Jangan bohong. Lihat belakangmu. Ada mobil yang mengikuti? Secret Rescue. Kenapa jadi sini? Dengarkan aku, masih ada kesempatan. Waktumu tidak banyak. Zhou Yu, Desar Jalong. Berani main belakang? Kalau kau tidak punya hati, jangan salahkan aku. Orang dan bukti bisa kuberikan. Tapi kau harus jamin keselamatanku. Mati. Sial. Mereka duluan. Lalu sekarang harus bagaimana? Pulang dulu. Oh ya, Bos Ji. Sial. Bos Ji juga sudah diambil mereka. Bagaimana? Yang Santu aku sudah menyelesaikannya. Ji Yun dan Su Shui. Dikurung di ruang bawah tanah. Bagus. Aku menemukan ini di mobil yang Santu. Ini HP Jiun. Aku heran kenapa tidak bisa menemukan HP Ji Yun. Ternyata tertinggal di mobilnya. Masalah Wang Dalong kita bicarakan nanti. Si misi hampir sampai. Urusan utama dulu. Oak. Halo Bos Ji, situasimu gimana? Bos Ji, itu kamu? Aku. Kamu sekarang di mana? Aku sekarang di Villa Yoyu. Oke, aku segera menyelamatkanmu. Jangan buru-buru, buka dulu komputer di ruang kerjaku. Aku sudah mengirim rekaman CCTV sini ke komputer itu. Oke. Tuan Shimisi. Bagaimana pertimbangan perusahaan Anda? Permintaan kalian sudah kami ketahui. Tapi mempertimbangkan situasi kalian, perlu menambah 2 syarat lagi. Ini memanfaatkan kesulitan orang. Diam. Silicon jelaskan. Pertama Lonha Tech. Mulai sekarang menjadi anak perusahaan kami. Yang kedua, kalian harus menyerahkan teknologi AI cerdas terbaru kepada kami. Ini tidak mungkin. Kalau tidak bisa, kerja sama kita berakhir di sini. Semoga beruntung. Tuan Shimisi, semua bisa dibicarakan. Kamu harus tahu, membantu kalian berarti bermusuhan dengan keluarga Ye. Kami juga mengambil risiko besar. Kita semua tahu. Tapi kamu juga harus pertimbangkan kesulitan kami, bukan? Paling lambat 2 hari, jika tidak dapat yang kami mau. Kamu bisa menunggu balas dendam keluarga Ye. Tuan Shimisi, kita bisa bicara lagi. Tuan Shimisi. Yang Master Leong, ini tidak sesuai dengan perjanjian kita dulu. Aku bisa apa? Ini karena bawahanmu tidak becus. Orang pingsan saja tidak bisa ditangani. Kamu. APA lagi kamu. Percaya tidak percaya, aku bisa membuatmu tidak bisa keluar dari villa ini. Kalau aku mati, kamu juga jangan harap bisa hidup. Sudahlah, jangan bertengkar lagi. Kalau terus bertengkar, orang-orang dari keluarga Ye akan datang. Sial sekali. Sekarang kita hanya bisa melakukan apa yang mereka katakan. Menjadikan Lanhi sebagai anak perusahaan mereka sebenarnya tidak masalah besar. Tapi teknologi intinya belum juga kita temukan. Bisakah kita siapkan untuk mereka lusa? Waktu yang spesial. Butuh cara yang spesial. Apa semua pebisnis sekejam ini? Demi uang?
Apapun dilakukan. Jangan biarkan mereka berhasil. Bos Ji telah berusaha keras dalam harian. Akhirnya berhasil menembus blokade teknologi. Kalau sampai mereka dapatkan, negara kita akan dikendalikan lagi. Baik, aku akan cari cara. Tuan Ye. Selamat Tuan Ye. Aku lebih suka kalian memanggilku kampungan. Tuan Ye bercanda, mari silakan duduk. Katakan, apa yang kalian inginkan dariku? Apa kalian ingin membunuhku untuk menutup mulut? Mana berani kami. Benar, kami hanya ingin berbisnis dengan Tuan Ye. Bos Ji. Tuan Ye, kami hanya ingin bertransaksi denganmu. Berikan kami teknologi Ailan He. Kami akan kembalikan Jiun padamu, setuju? Kau mengancamku? Bukan ancaman, ini saling menguntungkan. Kau? Fire Kuberitahu Kiden Jiun. Tidak terlalu baik. Jika Jiun ada apa-apa, aku tidak akan tinggal diam. Kita semua sudah hampir hancur, mana sempat. Peduli dengan orang yang sudah seperti sayur itu. Aku tidak punya teknologi yang kalian cari. Kau yang tadinya kurir, tiba-tiba jadi direktur Lanhi. Bukankah karena kau punya rahasia yang tidak diketahui orang? Baik, biar aku pikirkan dulu. Xiao-Xiao, cepatlah. Tuan Ye, silakan pertimbangkan. Beritahu kami. Setelah memutuskan. Tunggu. Aku sudah memutuskan. Di sini. Kenapa tidak ada? Di mana ya? Aku tahu. Orang harus dipaksa. Dipaksa baru bisa mikir. Katakan, di mana? Di otak Jiun. Kau mempermainkan kami. Aduh Bos Yo. Jangan marah dong. Aku tidak bicara soal yang di tubuhnya. Tapi komputer di ruang kerjanya. Jangan banyak bicara. Cepat serahkan. Ini agak sulit. Aku harus cari dulu. Jangan main-main. Besok sore. Kalau aku tidak melihat flash disk berisi teknologi AI, selang oksigen Jiun akan kucabut. Ayo pergi. Gimana sih? Oh, tidak ada. Xiao-Xiao, bagaimana di situ? Belum ketemu, tahan sebentar lagi. Wajah. Apa-apaan ini? Ada orang? Ada orang tidak? Tolong. Kok bisa tidak ketemu ya? Hah. Ada bekas yang digerakkan. Hah. Gimana? Ketemu kan? Lebih parah dari yang dibayangkan. Selain teknologi inti AI yang dikembangkan Bos Ji, yang lainnya sudah diambilnya. Kalau ini sampai menyebar ke luar negeri, maka perkembangan teknologi negara kita selama puluhan tahun akan dikendalikan lagi. Dasar pengkhianat. Untung ketahuan cepat, kalau tidak kita jadi penjahat negara. Selesai. Wang Dalong, kau kejam sekali. Hello, Bos Xiao, gawat. Si Tuas Hong bawa orang menculik Susui. Jiun? Bagaimana Jiun? Sebelum dikepung aku sudah curiga. Sudah kuselamatkan Jiun lebih dulu. Syukurlah, sembunyikan Jiun baik-baik. Keselamatan kita tergantung padanya. Sayap. Bos Ji mengirim lokasi baru. Ini pasti markas baru mereka. Aku akan segera merebut kembali tubuh Bos Ji. Aku juga ikut.
sampai. Di sini. Lokasinya menunjukkan di sini. Boss Wang sedang mencari ini? Kembalikan ponsel Bos Ji padaku. Aku bilang, bagaimana keluarga Ye bisa tahu markas kita? Jangan-jangan di ponsel ini ada pelacak satelit. Jangan banyak bicara. Serahkan tubuh Bos Ji. Lebih baik kalian khawatirkan diri kalian sendiri, saudara-saudara. Yang laki-laki, pukuli sampai mati. Kalau yang perempuan, kalian yang urus sendiri. Ngapain diam? Cepat lari. Tenang. Sekarang aku kan sudah jadi anak muda keluarga Ye. Masa ia keluar sendirian? Mereka masih lama datangnya. Lawannya ada 4 orang. Gak apa-apa. Wang Dalong, aku bisa kasih kamu kesempatan. Asalkan kamu menyerahkan sistem AI cerdas ke Bos Yo. Aku bisa biarkan kamu pergi. Sekretaris Gu, kamu benar-benar anjing yang setia ya? Kamu. Tunggu dulu, jangan buru-buru. Aku mau tanya sesuatu. Semua kejahatan dilakukan olehmu, kenapa kamu pikir? Setelah kejadian, Yoyo akan melindungimu? Bos Yo bikin orang lisik seperti kamu yang lupa jadi ikut Baik. Kadang aku benar-benar mengagumimu. Sudah dijual masih bantu orang menghitung uang. Apa maksudmu? Kamu harus tahu, Yoyo sudah berurusan dengan keluarga Ye. Dia sendiri susah menyelamatkan diri, masa bisa urus kamu? Lagi pula, kalau hari ini aku bisa keluar hidup-hidup dari sini. Kamu adalah kambing hitam yang sempurna. Terima kasih untuk peringatannya. Kamu tidak akan keluar dari sini hidup-hidup. Saudara-saudara, serang. Tunggu dulu. Apakah kalian ada salah paham tentang kekuatan keluarga Ye? Ngapain diam? Serang. Tunggu dulu. Aku pura-pura dulu. Saudara-saudara, serang. Serang. Dilarang ditonton oleh anak di bawah umur. Pura-pura jadi bos galak. Bawa pergi. Mundur, biar aku saja. Hei bocah, majikanmu baru saja mengancamku, membuatku sangat kesal. Hari ini aku akan melampiaskan amarahku padamu. Karena kamu ingin mati, aku akan mengabulkannya. Lihat kepalan sebesar bantal tinju ini. Hari ini aku akan menunjukkan padamu apa artinya pria sejati. Kamu curang, bukannya sepakat pakai tinju? Kita adalah musuh, kamu terlalu naif. Sangat naif sampai aku ingin memukulmu lagi. Tidak mungkin. Bagaimana mungkin aku kalah darimu? Tubuhmu juga tidak kuat, saran pribadiku. Salah, lebih banyak. Kamu. Kalau tidak, bagaimana kamu bisa melindungi Yoyo? Jangan berteriak-teriak, pulang dan beritahu Yoyo. Rawat tubuh Jiun dengan baik. Jika ada sedikit kerusakan, aku akan mematahkan kakimu. Pergi. Kok kamu bisa sehebat ini? Mau belajar? Aku ajari. HMPH. Cepat pergi, kalau tidak, hari akan gelap. Bos Joe, awalnya aku ingin memberi pelajaran pada Wang Dalong, tapi dia membawa banyak orang. Sekarang kamu bahkan tidak mendengar perintahku? Maaf, Di mana Jian Sakran? di dalam. Kamu jaga pintu, jangan sampai ada kesalahan lagi. Tenang, meski mati, aku akan mati di depan pintu. Jiun, semua kekacauan ini karena kamu. Bos Ji, pikirkan baik-baik. Di mana kamu menyembunyikannya? Maaf, aku juga tidak ingat. Sudah kucari di rumah, tidak ada. Di sini? Bos Ji bilang dia juga lupa. Lupa? Bagaimana bisa melupakan hal sepenting ini? Xiao-xiao, jangan panik, cari lagi. Pasti ada di sudut rumah. Sudah kucari 3 kali di dalam dan luar. Kalau ada, sudah kutemukan. Kecuali di dalam tubuhmu. Benar juga. Mungkin ada di tubuhmu. Kalau benar disembunyikan di tubuh Bos Ji, kita tidak bisa berbuat apa-apa.
Siapa bilang harus di tubuh itu? Dalong, kamu mau apa? Maaf, Bos Ji. Aku cuma bercanda. Jangan beneran bikin Bos Ji hilang. Sepertinya aku nemu. Beneran ada di tubuh Bos Ji. Mungkin, yang selama ini ngobrol sama kita adalah Ai cerdas. Hah, Sushi dikilik. Kalau Jiun baik-baik aja? Jun udah aku bawa keluar. Selama Jiun masih di tangan kita, gak masalah. Sekarang juga bawa Jiun ke sini. Bawa ke sini. Ini semua rencanamu dari awal. Bikin Sushi diculik. Maksudmu apa? Jun akan aku jaga. Kalau aku kenapa-kenapa, semua gak bakal selamat. Kamu mengancamku? Kalau kamu mau ngertiin gitu, ya gak apa-apa. Kamu, sabar dong. Kita send you di Perhu yang sama. Kalau ada masalah, semua bakal kena. Menurutku, Jiun dijaga sama Bos Yo. Itu juga bukan masalah besar. Bos Yo, barang yang kamu mau udah aku temuin. Apa aku lupa ngasih tahu? Jangan bawa anjingmu masuk. Aku alergi sama anjing. Kamu, Yeshao udah gede, jangan kekanak-kanakan. Barangnya mana? Orangnya? Tukar orang dengan barang. Jiun, Orangnya udah kamu lihat. Asal barang udah di tanganku. Aku langsung suruh orang antar Jiun ke villa. dengan reputasi Bos Yo. N-Credit mungkin gak bisa narik 2000. Maksudmu apa? Malam ini jam 8, Hotel Imperial. Bawa tubuh Jiun ke sana. Kita transaksi di tempat. Oke, kita pergi. Hati-hati di jalan. Bilang, ini sistem AI cerdas terbaru di dunia. Wang Dalong ini benar-benar tiga. Menukarnya dengan seorang yang koma. Jangan-jangan ada tipu muslihat di sini. kalau ada tipu muslihat, dia tidak akan memberitahu kita. Bawa Jiun malam ini. Hai. Sayap. Kekek ya. Ini ayah saya yang menyuruh saya menyerahkan kepada Anda. HMPH, kamu pasti lagi butuh bantuan ya? Begini, saya baru-baru ini berencana mengakuisisi Lanhetek di Linzhou, Lanhetek. Lao Shong. Saya ingat Xiao Feng sebelumnya. Menjadi CEO di perusahaan ini, kan? Ya, kamu takut bentrok dengan Xiao Feng. Dan merusak hubungan kedua keluarga kita. Itu hanya salah satu alasannya, ada yang lebih penting. Oh, Sirataken. Kamu pergi dulu. Sayap. Sekarang kamu bisa bicara. Menurut investigasi saya, Wang Dalong ini dengan kepala rumah tangga Zhong. Sudah lama kenal kakek Ye. Hadi-hadi Jangon terjebak dalam rencana mereka. Bangsat. Bos Yo, apa maksudmu ini? Lepaskan dia. Kalau kamu tidak mau smart high-tech, bilang saja. Kita tidak perlu buang-buang waktu. Kita pergi. Kamu berniat merebut paksa, ya? Flash disk ini punya 3 kesempatan memasukkan password. Kalau salah 3 kali, program penghancuran otomatis akan aktif. Masih mau merebut paksa? Tenang saja. Saya punya banyak cara untuk membuatmu bicara. Kalian tidak takut menghadapi kemarahan keluarga Ye? Keluarga ya? Tentu saja saya takut. Tapi kamu cuma seorang kurir kecil. Mana mungkin bisa mengganggu keluarga ya? Apa maksudmu? Kalau tidak sibuk, sering-seringlah buka internet, baca koran. Perhatikan berita sosial, itu baik untukmu. Sudah, biarkan dia mati dengan penuh kesadaran. Ini tidak mungkin. Wang Dalong, terima kenyataanlah. Kamu cuma orang kampung yang norak. Gagak terbang ke dahan tinggi pun takkan jadi Phoenix. Sekarang kamu hanya perlu beritahu saya flash disk dan passwordnya. Aku akan memaafkan nyawa kalian. Flash disk akan kuberikan. Tapi aku harus bertemu Bos Ji.
Bos Ji. Kamu sudah bertemu dengannya. Sekarang berikan flash diska. Passwordnya apa? DLZS. Apa artinya? Dalong sangat tampan. Sungguh tidak tahu malu. Kita pergi. Tunggu, Bos Ji harus tinggal. Tenang, aku simpan untukmu. Kalian jaga dia baik-baik. Sebelum Jion mati, tidak ada yang boleh keluar. Apa yang kalian lakukan? Bos Ji. Diam saja apa? Cepat selamatkan dia. Duduk. Nyawa dipertaruhkan, duduk. Sepertinya aku harus menemani kalian bermain. Kamu tidak tahu kenapa bunga begitu merah. Wah. Ini mau latihan dengan kami? Bos Ji, kamu kenapa? Bos Ji, Xiao-Xiao, jaga Bos Ji baik-baik. kamu juga hati-hati. Setelah menghabisi kamu, kami akan main dengan si cantik ini. Kamu cari mati. Diam saja apa? Serang. Siapa yang berani sentuh dia? Bawa mereka semua ke kantor polisi. Meskipun kamu menyelamatkan ayahku, tapi kamu lihat sendiri, kamu sudah dikeluarkan dari keluarga Ye. Dengan kemampuanmu sekarang, tidak mungkin bisa melindungi kakakku. Lebih baik kamu menyerah. Aku akan berusaha. Ersa, apa yang membuatmu berpikir keluarga kami yang sudah 3 generasi bisnis akan kalah olehmu seorang diri? Lepaskan kakakku. Dan lepaskan dirimu sendiri. Ok. Dia baik-baik saja. Sudah tidak ada bahaya maut, tapi masih perlu istirahat beberapa waktu. Tapi dokter bilang, masih ada harapan. Bagus, itu bagus. Hei, Xiao-Xiao. Ada apa? Tidak ada. Tolong ambilkan aku air hangat. Baik. Sukai benar, dengan keadaanku sekarang. Sama sekali tidak bisa melindungi Xiao-Xiao. Mikirin apa? Oh, nggak ada apa-apa. Aku pergi sekarang. Si tua bangka, kemana si penipu itu? Kalian ngapain? Tuan Ye sudah bilang, mulai sekarang ketemu sekali pukul sekali. Berhenti. Tuan Muda, rupanya kau si penipu yang naked ini. Serang aku saja, lepaskan kepala rumah tangga Song. Tuan Muda, cepat pergi. Hari ini kalian semua nggak bisa pergi. Aku bayar berapa supaya kau main nyawa begini? Jangan banyak bicara. Hari ini aku mau kau mati. Tuan Muda hari-hari. Pergi. Diam aja ngapain? Kejar. Kepala rumah tangga Song, kenapa kau di sini? Tuan Muda, tolong selamatkan Tuan. Dia kenapa? Kejadian waktu itu bikin Tuan kumat sakit jantungnya. Sekarang butuh transfusi darah segera. Ya cepat transfusi aja. Nunggu apa lagi? Golongan darah Tuan Arhek negatif AB. Ini darah langka banget. Keluarga ya kan keluarga nomor 1 senegara. Nyari orang kayak gitu juga nggak susah kan? Keluarga lain dengue Tuan sakit, diam-diam menggelanji. Sama sekali nggak ketemu. Hanya Hanya apa sih? Udah kayak gini masih bikin penasaran. Tuan Muda yang paling cocok. Aku? Bukannya aku nggak ada hubungan darah dengan Tuan? Anda memang Tuan Muda, aku nggak mungkin salah lihat. Tolong jangan marah sama Tuan lagi ya. Baiklah, jika aku benar-benar cocok. Aku bersedia donor darah. Wah bagus banget itu. Kepala rumah tangga Lin, gawat. Orang yang janji mau donor darah. Mother, Ada APA, keluarga Liang bilang. Siapa yang berani donor darah, bakal bikin keluarganya. Lenyaplah dari dunia ini. Dasar keluarga Liang. Diam aja ngapain? Carry lagi. Sayap. Tuan, tahan sebentar lagi. Kepala rumah tangga Lin, dokter bilang ada golongan darah yang cocok. Cepat transfusi darah untuk Tuan.
Tuan, akhirnya Anda sadar. Aku kenapa? Dokter bilang emosi Anda terlalu naik turun. Lakin kena serangin jantung, akat dan kurang darah. Untungnya stok darah di rumah sakit ini cocok dengan Anda. Saya Pa. Siapa yang mendonorkan darah untukku, aku pasti akan berterima kasih. Tuan sedang bertanya padamu. Apa yang kamu lakukan? Itu Wang Dalong. Kamu kenapa? Wajahmu kenapa sangat pucat? Oh, tadi lewat tempat donor darah, aku mendonorkan sedikit darah. Kenapa kamu selalu seperti ini? Kadang-kadang pikirkan dirimu sendiri. Benar. Saat aku mendonorkan darah, aku berpikir, apakah hidup yang sekarang ini benar-benar yang aku inginkan? Ada apa? Terjadi apa? Aku lelah. Kurir makanan, CEO, pewaris keluarga Y. Minggu ini hidupku seperti sebuah lelucon. Aku tidak ingin lagi menjadi mainan orang kaya. Bahkan jika harus kembali menjadi kurir makanan. Setidaknya aku tidak akan memiliki hayalan yang tidak realistis. Aku akan menemanimu. Tidak perlu. Sukai benar. Aku sekarang tidak memiliki kemampuan untuk melindungimu. Kamu anggap aku apa? Aku hanya ingin bersamamu. Aku bisa melindungi diriku sendiri. Baiklah, tunggu Bos Ji bangun. Kita akan pergi dari Jingzhou bersama. Baik. Semuanya terserah kamu. Aku heran tidak bisa menemukanmu, ternyata di sini merayu cewek. Ini rumah sakit, kamu mau apa? Tunggu sebentar, kamu akan tahu. Ini kamar pribadi, jika kamu tidak pergi, aku akan menelepon polisi. Telepon polisi? Kamu tidak lihat ini di mana? Aku dari keluarga Su. Keluarga Su? Keluarga Su tidak ada artinya. Kami dari keluarga Y. Aku tidak tahu. Kalian sampah-sampah ini adalah orang keluarga Y. Kepala mata kali, kenapa kamu datang? Aku baru saja mau memberi pelajaran pada penipu ini. Siapa yang menyuruhmu memperlakukan tuan muda kami seperti ini? Tuan muda, dia bukan penipu? Ikut campur. Ayo, Bawa semua preman ini ke wali kota Huang. Beri tahu mereka, ini dari keluarga Yi. Pastikan mereka diperlakukan dengan baik. ya. Kepala rumah tanggalin, kami terlalu berhayal. Tolong maafkan kami, kepala rumah tanggalin. Tuan muda, Tuan memanggilmu. Tuan muda sudah datang. Kalian ini, Ah. Tidak apa-apa. Kakek, kesehatanmu sudah lebih baik, kan? Tuan muda, berkatmu, Tuan bisa sembuh. Baiklah, kalau tidak ada masalah, kami pergi dulu. Xiao Feng. Kenapa kamu masih marah sama kakek? Aku mana berani marah sama kakek? Kakek kan kepala keluarga Y. Aduh, ini salah kakek. Kakek terlalu ingin bertemu kamu, makanya sampai dimanfaatkan orang. Kakek minta maaf sama kamu. Kakek janji tidak akan ada lagi next time. Kamu maafkan kakek sekali ya? Baik. Tuan, Tidak Baik, keluarga Liang dan Lan Hetek memutuskan untuk besok bergabung dengan perusahaan Will dari sini sih. Sial! Sekarang mereka punya beberapa sistem AI terbaru. Kalau mereka berkhianat, negara kita akan dikunci teknologi lagi. APA. Xiao Feng Xiao Xiao. Kalian harus menghentikan mereka. Tenang kakek, ada aku. Dan aku juga. Bos Ji, kamu sudah bangun? Bos Ji, kondisi kamu baru sembuh. Lebih baik istirahat di rumah sakit dulu. Tidak, aku harus pergi. Dulu waktu membuat AI ini, Aku sengaja menyisipkan sebuah bug. Cukup aktifkan programnya, dia akan hancur sendiri. hanya aku yang tahu bug ini. Baiklah kalau begitu. Lakukan saja. Aku yang akan backup kalian. Oke. Hem.
Waktu itu di rumah sakit, lihat kamu begitu perhatian sama Bos Ji. Aku jadi sedikit cemburu. Mikir apa sih? Dia kan penyelamatku. Dulu kalau bukan karena dia menangkungku, aku sudah dipaksa menikah sama Liang Qingdi. Oh, begitu rupanya. Selamat datang para tamu, mari kita sambut Liang Xiao untuk menandatangani kontrak kerjasama strategis dengan si misi. Tunggu dulu. Siapa yang menyuruh kalian ke sini? Momen penting kalian menjual tuan demi kehormatan, jadi anjing orang. Mana mungkin aku melewatkannya? Jangan asal tuduh. Lanhe sekarang milikku. Mau diapakan terserah aku. Kamu bilang Lanhe milikmu ya udah milikmu. Aku juga bisa bilang Lanhe milikku, semuanya harus sesuai hukum. Pemegang saham utama Lanhe sebenarnya adalah Jiun. Jiun sudah mati. Sebagai pemegang saham kedua terbesar, demi perkembangan perusahaan, saya berhak menandatangani kontrak kerjasama strategis. Dia sekarang sudah sadar, kamu tidak punya hak ini lagi. Ini tidak mungkin. Benar, kamu bilang dia sudah sadar. Lalu di mana dia? Bukannya di sini? Di mana? Kamu bilang Bos Ji orang hidup. Dia bisa pergi kemana? Ku bilang dari mana kamu dapat tenaga sebesar itu, ternyata jadi bodoh ya. Penjaga, siapa yang membiarkan orang bodoh ini masak? Cepat usir dia keluar. Siapa bilang aku mati? Tidak mungkin, bagaimana kamu masih hidup? Melihat aku tidak mati. Kamu sangat terkejut ya, Wakil Direktur Yo. Tadi kamu pergi kemana? Aku pikir kamu kabur. Aku sangat ketakutan. Baru datang langsung sakit pergi ke toilet. Bos Ji bangun tepat waktu, kerja sama Lanhi dan Will. Cukup untuk mendominasi sistem pintar global. Kontrak ini lebih cocok ditandatangani oleh Bos Ji. Benar, ini kesempatan langka. Kalau mau jadi anjing, silakan, jajak aku. Aku tidak akan menandatangani kontrak ini. Jiun, aku beritahu yang sebenarnya. Acara penandatanganan ini hanya formalitas. Semua Technology dan Sistem AI Pinter Lanhi sudah ada di perusahaan Will. Sekarang Lanhi hanya cangkang kosong. Orang baik-baik tidak mau jadi, malah mau jadi anjing? Jadi anjing untuk Amerika. Lebih baik daripada jadi orang di Longgo. Tuan Shimisi, saat merancang AI pintar ini, aku sengaja meninggalkan bug. Begitu produk diluncurkan, aku akan langsung membobolnya. Nanti uangmu akan hilang sia-sia. Jangan bohong, software ini sudah aku periksa. Tidak ada bug sama sekali. Kalau kamu bisa mengerti, masih disebut AI pintar? Ini aku setuju, tapi bagaimana aku bisa percaya kamu? Sederhana, berikan flash disk dulu, aku buktikan. Tuan Shimisi, jangan percaya omongannya, pasti ada jebakan. Benar, dia pasti ingin menghancurkan software. Aku bisa membuktikan di depan semua orang. Kalau ada yang tidak beres, kamu bisa langsung menghentikanku. Asalkan kamu yang memperbaiki bug ini. Aku bersedia membayar 100 juta sebagai imbalan. Baik. Lihat, ini jebakan yang aku pasang. Begitu aku menekan spasi, sistem akan langsung hang. Tentu untuk memperbaikinya, hanya perlu menambahkan satu baris kode lagi. Sekarang sudah beres, lihat. Apa-apaan ini? Kamu benar-benar memperbaikinya untuk mereka? Jangan buru-buru, pertunjukan baru saja dimulai. Technology Boss Jimmy Mang Habit. Fire kulihat. Bagaimana mungkin Jiun membantu si misi memperbaiki bug? Apa yang kamu lakukan? Aku tidak melakukan apa-apa. Pasti dia yang mengutak-atik. Semua sudah lihat, saat kuberikan padamu masih baik-baik saja. Bos Ji, perusahaan kami sudah lama membuat backup untuk software ini. Jangan pikir dengan begini, kamu bisa menghentikan kami. Jujur saja, aku baru saja tidak hanya mengaktifkan celah ini, tapi juga menambahkan sesuatu baru di kode aslimu. Sekarang markas besar kalian pasti sudah kacau balau. Ini tidak mungkin.
Si misi tidak baik. Kode sumber AI sudah mengembangkan kesadaran sendiri. Sekarang sedang. Sedang apa? Sedang memutar teletubies. Kalau masalah ini tidak kalian selesaikan, bersiaplah untuk bangkrut. Tuan Shimizi, tunggu sebentar. Jiun, cepat cari cara memperbaikinya. Kalau tidak, kita semua hancur. Kontrak ini memakai cap perusahaan Blue River. Semua kerugian Jiun akan kutanggung. Cuma kamu si kampungan dari desa. Kamu tahu denda pelanggarannya berapa? 30 miliar. Jual dirimu pun tidak akan cukup. Hanya 30 miliar. Yang master kami bahkan tidak menganggapnya. Kepala rumah tangga Zhong, kenapa kamu di sini? Di mana yang master? Di situ aku ada. Yang master, kakek Ye sudah bangun. Ayah kita. Jangan mengancamku. Meskipun keluarga Ye nomor 1 di negeri ini. Tapi keluarga Liang kami juga bukan dari tanah liat. Paling-paling, sama-sama hancur. Hancur atau tidak aku tidak tahu. Tapi ikan keluarga Liang ini sudah pasti mati. Halo, ayah. Anak durhaka, masalah apa yang kamu buat di luar? Ayah, ada apa? Hello warga yi tiba-tiba menyetakin perang pada kami. Saham keluarga kita sudah anjlok. Kalau tidak bisa cari solusi, keluar dari keluarga Liang. Aku tidak menganggapmu sebagai anakku. Halo, ayah. Ayah. Tuan Ye. Aku salah, seharusnya aku tidak memprovokasi hubunganmu dengan Pak Ye. Tuan Ye, kami salah. Kami tidak akan berani lagi. Tuan Ye, tolong maafkan kami, maafkan kami. Salah. Sudah terlambat. Kepala rumah tangga Zhong, telepon wali kota Huang. Bilang ada yang berkhianat di sini, segera tangani mereka. Baik. Bencana datang karena olah sendiri. Kita pergi. Tuan Ya. Tuan Ya. Akhirnya selesai. Aku akhirnya bisa bergerak lagi. Aku tidak akan dipaksa menikah lagi. Siapa bilang? Ayahmu tidak memaksamu, tapi aku yang memaksamu. Ah, Ngomong-ngomong, Bos Ji, apa rencanamu? Aku berencana merekrut sekelompok ahli teknologi untuk melanjutkan penelitian sistem AI cerdas. Bagus sekali. Jangan khawatir soal dana. Keluarga ya pasti akan mendukung sepenuhnya. Kalau begitu, mulai sekarang kamu adalah bosku. Oh ya, bagaimana denganmu? Kami berencana pergi berlibur sebentar. Setelah kembali, baru akan mengambil alih grup Y. baik, sampai jumpa di puncak. Baik, sampai jumpa di puncak.